33. Kebenaran yang terungkap. Pagi ini, perasaan Al kembali bersemangat karena saat membuka mata, dia mendapati sang istri berada di sampingnya. Dunianya terasa sempurna melihat wajah cantik Tania. Laki-laki itu sangat bahagia mengingat apa yang terjadi tadi malam. Al membantu istrinya bangun dari rebahan, lalu mereka menuju meja makan untuk sarapan bersama orang tua. Pak Rama dan Bu Sinta terlihat bahagia karena pagi ini kembali menikmati hidangan di meja makan ditemani menantu tercinta. Beberapa minggu lamanya, mereka merasa kesepian karena Tania meninggalkan rumah. Pak Rama dan Bu Sinta sangat sedih melihat keadaan anak bungsu mereka tanpa Tania. Bu Sinta sering mendapati Al menangis di taman belakang. Akan tetapi, pagi ini wajah Al terlihat memancarkan kebahagiaan. Dia sangat menikmati sarapannya sambil tersenyum dan memandangi wajah Tania. Bu Sinta sangat tahu betapa besar cinta yang Al miliki untuk Tania. "Masih terasa mual sayang?" tanya Bu Sinta kepada menantunya. "Alhamdulillah sudah jauh berkurang, Mah. Tania juga sudah merasa lebih kuat dari sebelumnya." Tania menjelaskan apa yang dia rasakan. "Syukurlah kamu sudah nggak lemas seperti awal kehamilan. Mama khawatir melihat keadaan kamu yang dulu." "Iya, Mah. Sekarang hanya sering merasakan kaget aja." Tania tersenyum sambil melirik suaminya. "Kenapa sayang?" tanya Bu Sinta ingin tahu. "Cucu Mama dan Papa aktif banget." Al membuka suara. "Nurun dong dari papanya." Bu Sinta langsung terus terang. "Iya Al, dulu kamu waktu masih dalam perut Mama, kerjaannya nendang mulu, udah seperti pemain bola." Pak Rama turut menimpali. Pak Rama, Bu Sinta dan Tania tertawa, sedangkan Al hanya tersenyum. Namun setelah mendengar cerita orang tuanya, Al kini merasa bahagia karena melihat keceriaan di wajah istrinya. Tania terlihat bersemangat mengetahui seperti apa sang suami saat masih dalam kandungan. "Pah, Mah, Al ada cerita unik nih." Al mencoba mengalihkan pembicaraan. "Cerita apa, Al?" Bu Sinta terlihat penasaran. "Mama dan Papa harus tahu kalau ternyata Al dan Tania sudah kenal sejak masih kecil, bahkan sudah saling mengagumi satu sama lain." Al mulai menceritakan kisahnya bersama sang istri. "Kok bisa? Bukannya kalian ketemunya di kampus?" Pak Rama penasaran. "Bukan, Pak. Kami ketemu saat masih umur 6 tahun. Al melirik ke arah Tania. Al akhirnya menceritakan awal pertemuannya dengan Tania. Pak Rama dan Bu Sinta tercengang dan tidak menyangka kalau kisah anak dan sang menantu ternyata sangat unik menurut mereka. Al dan Tania telah dipertemukan jauh sebelum menjalin hubungan sebagai suami istri, tetapi mereka tidak menyadarinya. "Kisah anak dan menantu kita unik ya, Pak?" Bu Sinta kembali membuka suara setelah Al selesai bercerita. "Iya, Mah. Tapi kita juga punya cerita tentang kalian." Pak Rama tersenyum kepada putranya. "Cerita apa, Pak?" Al terlihat penasaran. "Sebenarnya, Papa dan Mama tahu kalau awal pernikahan kalian hanya pura-pura romantis di depan kami. Padahal sebenarnya kalian masih tetap saling membenci." Bu Sinta menjelaskan apa yang telah disembunyikan selama ini. Al dan Tania saling melirik. Dua insan itu merasa bersalah karena dulu dengan sengaja telah menunjukkan kebohongan di depan Pak Rama dan Bu Sinta. Tania sangat ingat di mana dirinya sangat membenci Al dan ingin mengakhiri ikatan pernikahan yang telah terjalin. "Mama juga tahu kapan kalian benar-benar menjadi suami istri yang sesungguhnya." Bu Sinta kembali membuka suara. "Paling juga Mama asal nebak." Al tidak yakin dengan tebakan ibunya. "Jangan salah, Mama sangat tahu kalau hati kalian baru terbuka setelah setahun lebih usia pernikahan kalian. Saat itu juga akhirnya kalian benar-benar menjadi suami istri." Bu Sinta menjelaskan panjang lebar. "Kok Mama bisa tahu?" tanya Al kepada ibunya. "Karena kalian meninggalkan jejak. Iya kan, Pak?" Bu Sinta memainkan mata kepada suaminya. "Jejak apa, Mah?" Al makin penasaran. "Nanti kalian pasti malu kalau Mama cerita. Lupakan aja. Yang penting sekarang Tania sudah mengandung keturunan keluarga kita.
Bu Sinta enggan menceritakan apa yang Ina lihat di spray anak dan menantunya kala itu. Wanita parubaya itu akan menyimpannya sebagai cerita indah dan unik. Sementara Al dan Tania masih sangat penasaran setelah mendengar cerita Bu Sinta. Mereka tidak mengerti apa arti kata meninggalkan jejak yang diucapkan wanita parubaya tersebut. Tania tidak dapat menebak apa maksud penjelasan ibu mertuanya. Pagi kembali menyapa. Hari ini Al jauh lebih bersemangat melakukan kegiatan rutinitas karena keberadaan istri tercinta dan calon anaknya yang masih dalam kandungan Tania. Sebelum berangkat ke kantor, Al terlebih dahulu berpamitan kepada sang istri, lalu menempelkan wajah di perutnya untuk berbicara dengan sang buah hati. Beberapa minggu terakhir ini, Al tidak melakukan kegiatan itu karena kesalahpahaman. Papa berangkat ke kantor dulu ya nak, jangan nakal, harus jagain mama. Al mencium perut Tania lalu mengecup dahinya. Al melajukan mobil dengan perasaan berbunga-bunga. Penyemangat hidupnya telah kembali menghiasi hari-harinya. Tania dan anak dalam kandungannya selalu mampu membuat Al merasa menjadi laki-laki paling beruntung. Memiliki istri berparas cantik, mata sendu, dan senyuman manis merupakan kebanggaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Al makin bangga karena wanita yang dia cintai adalah cinta pertamanya. Al senyum-senyum sendiri mengingat usaha yang dia lakukan untuk meluluhkan hati istrinya hingga kini mengandung anaknya. Tania wanita manja, egois dan keras kepala. Namun semua itu mampu Al tepiskan. Dia berhasil membuat Tania luluh dan menyerahkan diri kepadanya. Mengingat perjuangan Al untuk meyakinkan hati istrinya, tiba-tiba dia teringat seseorang, Radit. Al masih penasaran dengan ucapan Bella ketika acara pernikahannya kala itu. Al ingin tahu seperti apa kedekatan Tania dan kakak kelasnya ketika masih SMA. Al juga merasa aneh melihat kebersamaan Radit dan Citra saat itu. Laki-laki itu mengingat usaha Citra mendekati dirinya hingga menimbulkan kesalahpahaman dengan istri tercinta. Al bertanya dalam hati, apa hubungan Citra dan Radit? Setelah tiba di depan kantor, Al melihat Citra turun dari CRV putih. Laki-laki itu menyaksikan dengan jelas siapa yang keluar dari mobil tersebut. Tidak salah lagi, dia Radit. Al segera menepi, lalu memarkirkan kendaraan roda 4 miliknya persis di depan Radit. Dia pun turun. Apa hubunganmu dengan wanita ini, bro? Tanya Al sambil menunjuk ke arah Citra. Bukan urusanmu, Radit membalas dengan singkat. Jelas menjadi urusanku, karena dia sudah mengusik kehidupan rumah tanggaku. Al langsung mengatakan apa yang dia rasakan. Maksudnya apa, bro? Tanya Radit. Sementara Citra yang mendengar percakapan Al dan Radit segera beranjak lalu meninggalkan tempat itu. Tanya sendiri pada wanita itu. Al kembali menunjuk Citra yang sedang berjalan menuju kantor. Kak Citra, tunggu, teriak Radit memanggil kakaknya, tetapi tidak dihiraukan. Oh, ternyata dia kakakmu. Jangan-jangan kalian kerjasama untuk mengusik hubunganku dan istriku. Al langsung menebak, walaupun dia belum tahu kebenarannya. Jangan asal nuduh, bro. Aku gak ada niat sedikit pun untuk mengusik kehidupan rumah tanggamu. Kamu pasti sudah tahu kalau dulu aku sangat mencintai Tania, tapi aku tidak pernah berpikir untuk merusak hubungannya denganmu. Aku justru turut bahagia setelah dia bahagia bersamamu. Radit memberikan penjelasan panjang lebar. Tapi kenapa kakakmu ingin merusak rumah tanggaku? Satu hal yang harus kamu tahu, karena perbuatan kakakmu, aku dan istriku harus berpisah selama beberapa minggu. Al kesal dan marah mengingat kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan Tania karena perbuatan Citra. Aku tidak pernah mengharapkan itu terjadi. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang Kak Citra lakukan. Al tidak menghiraukan apa yang Radit ucapkan. Dia kembali melangkah lalu memasuki mobilnya. Laki-laki itu segera melajukan kendaraan roda 4 miliknya, kemudian menuju parkiran. Hati Al masih kesal setelah mengetahui Citra ternyata kakaknya Radit. Apakah benar kalau Radit tidak mengetahui perbuatan Citra?